Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur sekali rasanya bisa kembali membersamai ikhwah fillah sekalian, sobat An-Nasr yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam serial podcast 9 jenderal terbaik dan terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam, yang mana satu pekan yang lalu kita telah membahas, menceritakan dan mengkisahkan tentang tokoh kelima, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Tibalah pada hari ini momentum episode kedua, kita melanjutkan kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana terakhir kemarin kita membahas mengenai as-sabiqunal awwalun, ataupun Sa'ad menjadi orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. 3 malam sebelum masuk ke dalam Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi seolah-olah dia tenggelam dalam kegelapan malam. Tiba-tiba di puncak kegelapan itu, ia melihat bulan purnama memancarkan sinarnya. Bulan itu ia ikuti, dan ia melihat 3 orang telah lebih dahulu berada di hadapannya. Mereka adalah Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sa'ad bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian bertiga berada di sini?" Mereka menjawab, "Tidak terlalu lama." Dan ketiga orang itulah yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki. Siang harinya, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar kabar dari Rasulullah SAW mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam secara diam-diam. Ingat dengan mimpinya, Sa'ad yakin Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya Islam. Dan sore harinya ia mencari Rasulullah dan menyatakan diri ingin masuk ke dalam Islam. Kala itu usia Sa'ad lebih kurang 17 tahun. Ada juga versi lain tentang masuknya Islam Sa'ad. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan, siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Seruan ini mengetuk hati Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Rasulullah SAW dan kemudian menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Ikhwah fillah, sobat An-Nasr yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita bahas pada episode pertama pekan kemarin, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan dengan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah bintu Sufyan bin Abu Umayyah, yakni seorang wanita hartawan keturunan bangsa Quraisy yang memiliki wajah yang cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang sangat jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yakni penyembah berhala. Begitu tahu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, ibunya sangat marah pada saat itu. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama yang baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu kepada anaknya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Demi Allah, aku pun tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun, Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ia mengatakan, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya, sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikhwah fillah, sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana keterangan dalam buku As-Saffah Yakhshallah Mansur tahun 2015, saat menjadi sebab turunnya ataupun asbabun nuzul dari 3 wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Quran surat Luqman ayat 15. Ayat ini turun setelah kejadian Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau makan karena tahu anaknya memeluk agama Islam. Maknanya, dan jika kedua orang itu memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surat Luqman ayat 15. Dan kemudian yang kedua yakni Quran surat Al-An'am ayat 52. Menurut Sa'ad, ayat tersebut berkaitan dengan 6 orang sahabat, dirinya adalah salah satunya. Dan yang ketiga adalah Quran surat Al-Anfal ayat 1. Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil membunuh orang yang telah membunuh saudaranya Umair dalam perang Badar. Sa'ad juga berhasil mengambil pedang orang tersebut sebagai ghanimah. Namun Rasulullah SAW memerintahkannya agar perang tersebut disimpan di tempat rampasan perang. Ini membuat Sa'ad sedih, lalu turunnya ayat tersebut dan Rasulullah kemudian memberikan pedang tersebut kepada Sa'ad. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Berikut adalah 3 ayat yang ditujukan langsung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana ia menjadi asbabun nuzul dari ketiga ayat tersebut. Ikhwafillah, sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai panglima perang. Sa'ad adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat lihai dalam peperangan. Mau tahu bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan dalam episode ketiga di pekan depan dalam serial 9 Jenderal Perang Terbaik dan Terhebat Sepanjang Sejarah Peradaban Islam, masih melanjutkan kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jazakumullah khairan, ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.